Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara-saudara, kita ada di bulan Juni, ibadah raya yang kedua. Nah, setiap kali kita hadir di tempat ini, kita percaya ada anugerah Tuhan buat diri kita semua. Amin. Kita boleh dengarkan firman Tuhan, itu adalah sebuah anugerah dan kesempatan untuk kita diperbaiki oleh firman yang kita dengar. Kita memperoleh kesempatan untuk kita berubah dalam pengalaman-pengalaman hidup kita. Kita mengiring kepada Tuhan, itu yang dirindukan oleh Tuhan. Bahwa setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan itu, diri kita berubah. Saudara siap berubah? Saudara siap berubah karena firman Tuhan? Kita sama-sama melihat bahwa bulan Juni ini temanya adalah keluarga. Ya, temanya adalah keluarga. Saya berikan judul ini dia, God's Kingdom Family, keluarga kerajaan Allah. Nah, tadi kita nyanyikan pujian, kita punya lagu bulan ini, tema lagu kita tentang keluarga, ya. Bagaimana Allah merancangkan keluarga itu menjadi tempat kehadirannya, tempat kemuliaannya, mencerminkan bahwa inilah kalau mau lihat sorga. Kalau mau lihat apa? Kalau melihat apa? Orang bisa melihat di dalam keluarga kita. Nah, ini memang khotbah keluarga ini memang berat, saudaraku. Kalau kita ada konflik, kalau kita tidak akur sama suami atau suami dengan istri, ya, kalau saudara dengarkan firman Tuhan ini, ya kita siap-siap harus dikoreksi. Kita siap-siap untuk berubah. Nah, saya harap saudaraku mau berubah. Haleluya. Haleluya. Ya, inilah yang Tuhan inginkan, bahwa keluarga kita menjadi keluarga kerajaan Allah. Nah, kita mulai. Ini ada gambar sorga. Allah itu tinggal di sorga. Kita percaya Allah kita ada di sorga. Dia tinggal di sana, dia memerintah dari sorga. Nah, saudaraku, sorga itu adalah sebuah kerajaan. Sorga itu adalah sebuah kerajaan. Ya. Allah memerintah sorga, Allah memerintah bumi ini dengan sebuah sistem yang dia pakai, yaitu sistem kerajaan sorga. Dia memerintah bumi ini, dia pakai sistem, bukan sistem demokrasi. Ya, walaupun kita tinggal di negara demokrasi, dia bukan pakai sistem juga otoriter. Ya, kita tidak tinggal di negara yang otoriter seperti Korea Utara. Kita tinggal dalam kerohanian kita tinggal di dalam pemerintahan Allah. Dan pemerintahan Allah itu adalah kerajaan. Ya, pemerintahan Allah itu adalah kerajaan. Ya, banyak kali Yesus berbicara sepanjang pelayanannya di bumi ini, dia bicara tentang kerajaan Allah. Dia bicara tentang kerajaan sorga. Ya, dia katakan pertama-tama kali berita yang dia sampaikan, bertobatlah. Sebab kerajaan Allah, kerajaan sorga sudah dekat. Ya, bertobatlah. Salah satu-satunya cara mendekati kerajaan sorga, kita harus bertobat. Ada perubahan dalam paradigma kita, dalam cara pandang kita, cara berpikir kita untuk mendekati kerajaan sorga itu harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, kekristenan kita pasti mati. Ya, kekristenan kita pasti stagnasi. Kekristenan kita pastilah kekristenan yang ritual.
Berapa banyak gereja-gereja yang ritual, hanya beribadah, pulang tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Nah, itu kita ingat ya, dia membicarakannya sepanjang pelayanannya di bumi. Dia bicara tentang kerajaan sorga, yang Yesus bicarakan ini. Dia memperlakukan juga warga negaranya dalam cara kekeluargaan. Ya, dia memperlakukan warga negara sorga dalam cara kekeluargaan. Nah, saudara percaya kita warga negara sorga? Saudara percaya itu? Bahwa saya sudah pernah sampaikan di sini bahwa kita ini adalah anak Allah. Ya. Siapakah kita? Kita adalah anak-anak Allah. Nah, saudara tahu tempat asal usul kita. Kita bukanlah kita bukanlah berasal dari bumi. Walaupun kita lahir di bumi ini, tetapi Alkitab katakan sesungguhnya warga negara kita ada di sorga. Inilah kewargaan asli kita. Kita warga negara sorga yang tinggal di bumi ini. Kita tinggal dalam sistem yang sudah ada di bumi. Tetapi kita hidup dalam sistem kerajaan Allah. Ya, kita jangan pernah lupa. Kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 19. Efesus 2 ayat yang ke-19. Mari kita baca. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing. Ya, sekali lagi. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Lihat, kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, inilah identitas kita yang sesungguhnya. Saudara boleh punya KTP, boleh punya paspor, ataupun kartu identitas yang saudara miliki. Tetapi saya mau katakan identitas kita adalah warga negara sorga. Allah memperlakukan warga negaranya, Allah memperlakukan saudara-saudara sebagai warga negaranya, dia perlakukan secara kekeluargaan. Ya, itu sebabnya kita disebut juga keluarga kerajaan Allah. Ya, kita ini keluarga, anggota-anggota keluarga kerajaan Allah. Nah, keluarga kerajaan Allah itu perlu dibangun di bumi ini. Dia percayakan kita tinggal di sini, tapi kita harus diperlengkapi dengan pengertian bahwa keluarga Allah yang perlu dibangun ini dari keluarga-keluarga orang-orang percaya yang terdiri dari orang tua dan anak-anak. Ya, ada orang tua yang disebut dengan orang tua, suami istri, dan juga adalah anak-anak. Ini yang menjadi sasaran hal yang akan dibangun oleh Allah. Nah, saudaraku, kalau kita melihat Yesaya pasal yang kedua, ini merupakan salah satu dari 7 gunung yang akan Allah kuasai. Saudara mungkin asing ya, nanti kita akan lihat ini. Nah, ada 7 gunung pengaruh yang terjadi di bumi ini, terjadi di sekitar kita, ya, pengaruh dalam kehidupan kita. Secara sadar ataupun tidak sadar kita dipengaruhi oleh 7 gunung ini. Nah, mari kita melihat sebentar sebelum kita baca dulu ayat ini. Yesaya 2 ayat yang ke-20, ya, ayat yang kedua, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Jadi ada satu gunung yang namanya Gunung Allah, itu akan tegak berdiri mengatasi gunung-gunung yang lain. Mengatasi pengaruh-pengaruh yang terjadi di dunia ini. Yang mempengaruhi manusia, mempengaruhi kehidupan setiap manusia yang tinggal di bumi ini. Nah, dia berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit.
Dia lebih tinggi dari bukit-bukit itu. Dia akan mempengaruhi semua gunung-gunung ini. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Nah, ini bicara tentang nubuatan yang akan terjadi pada gereja Tuhan. Ya, gereja tadi pagi dijelaskan ada gereja secara fisik, bangunan ini ya, kita bersyukur kita dikaruniakan oleh Tuhan anugerah bangunan seperti ini, kenyamanan seperti ini. Apa yang saudara nikmati seperti ini. Tetapi jangan lupa ini dipelihara. Ya, Allah percayakan kepada kita untuk pelihara bangunan ini, gedung ini, supaya tetap nyaman bagi saudara-saudara untuk beribadah di tempat ini. Nah, tetapi gereja Tuhan itu juga bicara tentang saudara-saudara semua, orang-orang yang dibangun Allah, orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita semua pernah mengalami kegelapan dalam kehidupan kita, tetapi Allah memanggil kita menuju kepada terangnya yang ajaib. Itulah gereja Tuhan. Ya, gereja Tuhan. Nah, suatu nubuatan mengenai apa yang akan terjadi di akhir zaman. Ini gunung tempat rumah Tuhan itu akan berdiri tegak. Ini bicara tentang gereja yang sempurna, yang akan menjulang tinggi nantinya. Nah, saudaraku lihat gambar ini. Nah, inilah gunung-gunung yang mempengaruhi sistem di dunia ini. Ya, saudara melihat ada gunung arts and entertainment. Nah, inilah satu dunia dengan orang-orang yang berkarya di sana, orang-orang seni yang berkarya di sana, orang-orang artis-artis yang ada di sana. Nah, saudaraku, pengaruhnya begitu besar ya. Kalau kita melihat kehidupan kita aja dipengaruhi oleh dunia ini, arts and entertainment. Setiap hari kita melihat entertainment. Secara sadar ataupun tidak sadar, saudaraku, dunia sudah mempengaruhi saudara, masuk melalui arts and entertainment ini. Ya, dia mempengaruhi kehidupan kita. Padahal kita adalah warga negara sorga. Yang jelas sistem yang Allah bangun di dalam diri kita lebih tinggi daripada sistem dunia ini. Nah, apalagi sistem dunia yang mempengaruhi kita di bisnis. Hampir setiap kita punya urusan bisnis, bukan? Tetapi hati-hati, di dalamnya ada satu sistem yang akan menjebak kita bahwa kita ini bukan lagi warga negara sorga. Ya. Yang ketiga, kita lihat edukasi, sistem pendidikan. Ini juga akan mempengaruhi kita, banyak mempengaruhi anak-anak kita. Sampai kita tahan sekolahkan anak kita, leskan, ya bagaimana sampai sekolahnya tinggi sekali. Dan kita lupa memperlengkapi anak-anak kita dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Nah, ini cukup mempengaruhi anak-anak kita. Kalau kita tidak intervensi di sini, akan hancur semua. Akan hancur semua. Sistem apapun yang dibangun di dunia ini satu waktu akan mengalami kehancuran. Dan akan tergoncang. Ya, semua itu tergoncang supaya kedapatan satu yang tidak tergoncang. Satu-satunya yang tidak tergoncangkan adalah gunung rumah Tuhan. Haleluya. Ini gunung rumah Tuhan, tempat kediaman Allah. Nah, kita lihat lagi, ada keluarga juga, family. Ini akan kita bahas. Lalu ada government, pemerintahan, sistem pemerintahan yang dibuat untuk mempengaruhi dunia ini, mempengaruhi orang-orang yang tinggal di dunia ini. Ada media massa. Ya, kita akrab dengan media massa, tiap hari kita berkutat di sana. Lalu juga ada religion, ada agama-agama. Nah, ini sistem yang dibangun oleh dunia untuk mempengaruhi cara hidup kita, warga kerajaan sorga. Ingat saudaraku, saudara adalah warga kerajaan sorga. Yang tinggal di bumi ini dipengaruhi oleh sistem bumi ini. Bagaimana kita berjuang untuk menyatakan aku warga negara sorga. Bagaimana saya percaya juga ada hukum-hukum yang diberikan kepada warga negara sorga. Satu sistem hukum yang dibuat oleh Allah sendiri.
ya itu pasti lebih superior, lebih unggul daripada sistem yang dibangun oleh dunia ini. Ya, pasti lebih unggul dia. Nah, perhatikan, kenapa family ini menjadi pusat? Saudaraku, institusi yang paling pertama kali dibangun oleh Tuhan sendiri adalah keluarga. Banyak sebelum segala sesuatu, sebelum pemerintahan ada, bahkan sebelum gereja ada. Ya. Keluarga sudah ada terlebih dahulu. Keluarga yang dibentuk oleh Allah di Taman Eden. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, sangat penting sekali bahwa pengaruh ini kita juga sebagai warga negara sorga, kita harus pengaruhi dengan sistem kerajaan sorga di bumi ini. Kalau kita membiarkan sistem dunia ini yang mendidik kita, yang mengajar kita, lama-lama kita akan hancur. Kita akan dibawa dalam cara-cara hidup orang-orang dunia ini. Nah, Allah sudah memberikan kepada kita satu nilai yang lebih tinggi daripada nilai yang dibangun oleh dunia ini. Kita rindu saudara-saudara, gunung ini salah satu gunung yang kerajaan Allah akan pengaruhi, yaitu family. Ya, Allah akan pengaruhi sistem di keluarga-keluarga. Itu sebabnya saudaraku, saudara sebagai warga negara kerajaan Allah menaruh sistem ini kepada kita. Supaya kita bisa menguasai family ini. Sehingga family ini menjadi family, kingdom family. Family keluarga Allah. Family of God. Nah, kita harus menguasainya dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Saudaraku, hari Senin kemarin disampaikan tentang visi misi gereja kita. Dan juga nilai-nilai, ada nilai-nilai yang kita bangun di gereja kita. Saudara juga harus tahu. Saudara yang ikut di gereja ini, saudara harus tahu visi misi, nilai-nilai yang kita bangun. Kalau saudara tidak tahu, saudara buta Q, ya, maka kita belum hidup seperti gereja, apa yang gereja mau. Ya, kita juga punya nilai-nilai hidup kita. Jika kita belum menghidupi nilai-nilai ini, sesungguhnya kita belum sepenuhnya menjadi anggota gereja ini. Ada nilai-nilai value yang harus kita ikuti. Kita bangun sistem di gereja kita. Itu ada akronim Mahanaim. Ya. Kalau saudara Senin kemarin hadir di sini, itu singkatan M itu melakukan yang terbaik. A itu apa? Akuilah kesalahan. Nah, kita itu saudara pelajari satu-satu, itu nilai-nilai ya yang harus kita hidupi. Nah, kita belumlah sepenuhnya menjadi anggota gereja ini kalau kita belum memahami nilai-nilai ini. Itu sebabnya diperdengungkan kepada para pemimpin yang ada di gereja ini bahwa kita punya nilai-nilai yang harus kita hidupi sebagai anggota-anggota keluarga Allah di jemaat GPDI Mahanaim ini. Nah, kalau kita melihat 1 Timotius 3 ayat yang ke-15. 1 Timotius 3 ayat yang ke-15 di sini dikatakan, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu. Ya, kata Paulus, jika aku terlambat datang, engkau sudah harus tahu. Jadi jemaat yang ditinggalkan di dalam penggembalaan Timotius, Paulus sudah nasihatkan kalau aku lambat datang, kamu sudah harus tahu apa yang harus kamu lakukan. Nah ini, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Kita harus tahu cara hidup sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Kita nggak usah diawasi lagi. Kita sudah tahu cara hidup sebagai keluarga Allah. Tidak usah pemimpin kita hadir lagi memberitahu kita apa yang benar dan apa yang salah. Jadi kita sudah tahu sendiri bagaimana kita hidup sebagai anggota keluarga Allah. Bagaimana kita bisa hidup, orang itu harus hidup sebagai anggota
keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, di sini ada nilai-nilai memang bagaimana cara hidup kita, bagaimana gaya hidup kita yang kita harus pakai sebagai warga negara sorga. Ingat, saya katakan sekali lagi, kita ini adalah warga negara sorga. Ya, cuman Allah izinkan kita tinggal di bumi ini untuk apa? Supaya kita bisa mempengaruhi bumi ini dengan nilai-nilai yang kita bawa dari sorga, bukan untuk dipengaruhi. Ya, supaya kita mempengaruhi sistem yang ada di dunia ini, sistem yang ada di bumi ini. Nah, saudaraku, standar sorgawi untuk warga negara sorga juga hidup dalam budaya sorga. Hidup dalam cara-cara sorga. Ya, sebagai keluarga sorga yang tinggal di bumi ini, kita harus hidup sebagai keluarga Allah yang mencerminkan budaya sorga, tempat asal usul kita. Berapa banyak yang di tempat ini yakin kalau saudara warga negara sorga? Lambaikan tangan saudara. Saudara sungguh-sungguh yakin? Saudara sungguh-sungguh yakin saudara adalah warga negara sorga? Nah, saya mengatakan ini supaya apa? Supaya kita hidup menurut nilai-nilai sorgawi. Supaya kita ini hidup menurut budaya sorgawi. Supaya kita ini hidup menurut tata cara yang sudah diatur di sorga sana. Seperti apa hidup sebagai keluarga. Dan kita ditaruh di bumi ini, pengaruhilah. Pengaruhilah dunia ini dengan budaya sorga. Ya, dengan budaya yang kita tahu ada di sorga ini. Nah, saudaraku, memang tidak enak ini. Yang saya katakan tadi, kalau saudara datang ke sini, saudara sedang musuhan antara suami dan istri. Siapa yang sedang bertengkar? Angkat. Siapa yang sedang tidak akur dengan anaknya? Kira-kira kalau kita ada di sorga, bagaimana Tuhan melihat keluarga kita? Seperti inikah hidup? Saya yakin saudaraku akan hidup seperti nyanyian tadi saudaraku. Kita bisa rasakan hadirat Tuhan di bumi seperti di sorga. Aduh. Bagi yang kalau dengar lagu ini, wah itu impian. Tapi kalau keluarga kita lagi kacau balau, lagu ini kayak apa tuh? Kayak gimana lagu ini? Aduh. Nah, kita akan nyanyikan lagu ini, saudaraku. Ya, saudara siap-siap nanti. Allah menginginkan ada perubahan dalam hidup kita. Hidup dengan cara-cara sorgawi. Ya. Ya, mari kita melihat budaya sorga tentang seorang istri dan budaya sorga tentang seorang suami, budaya sorga tentang seorang anak. Nah, kalau saudara di sini sudah datang, wah, boro-boro saya punya suami, saya sudah usia lanjut, usia berkat, artinya suami sudah lama meninggal atau istri sudah meninggal dan tidak menikah lagi, ya. Nah, kalau saudaraku dalam keadaan demikian, ya, taruhlah kalau saudara dengar ini anggaplah nasihat buat anak-anak kita. Anggaplah ini nasihat yang kita bisa pakai untuk menantu kita. Anggaplah ini sesuatu yang kita bisa pakai ya untuk memberi nasihat apa yang kita tahu. Nah, kalau saudara-saudara nggak punya anak, ya kita percaya ini nasihat firman Tuhan pasti ada gunanya. Satu waktu mungkin kita ketemu dengan orang yang lebih muda, yang masih punya orang tua, kita beri nasihat ini. Ya, pokoknya kita dengarkan nasihat ini saja. Ya, budaya sorga tentang seorang istri ini
tidak lain tidak bukan dari hukum pernikahan yang Allah sudah tetapkan. Ya, kita lihat Efesus 5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Efesus 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Ini dia. Saudara, kalau hati saya melihat GPDI Mahanaim ini yang terdiri dari keluarga-keluarga, saya kadang-kadang menangis kalau lihat keluarga saudara yang hancur, lihat keluarga saudara yang tidak utuh, lihat keluarga bagaimana bisa mencerminkan Kristus dan jemaat. Hati saya hancur, saudara. Apalagi Bapak Gembala ya, pasti lebih lagi. Kalau melihat ketidakharmonisan ada di tengah-tengah saudara, antara suami, istri, antara orang tua dan anak. Ini tema keluarga, saudaraku, mau tidak mau kita harus dengar. Mau tidak mau ini disampaikan kepada kita. Ya, merefresh lagi pengiringan kita kepada Tuhan, merefresh lagi pengiringan kita dalam menuju kedewasaan. Nah, marilah saudaraku, saya akan bacakan Efesus 5 ini. Efesus 5 ayat 22 dan 23. Nah, ini memang ditujukan kepada istri ya, kepada istri terlebih dahulu. Hai istri, baca sama-sama yuk, tidak enak saya baca sendiri. 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Sekali lagi saya baca. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini hukum, aturan, ini budaya sorga yang harus dipakai oleh keluarga yang mau tinggal di dalam kerajaan sorga. Yang tinggal di bumi ini, dia sudah kasih tahu, yang mau menikah, yang sudah menikah, dan yang hampir 50 tahun pernikahan, dan saudara-saudara yang sudah sendirian. Nah, perhatikan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, tunduklah seperti engkau tunduk kepada Tuhan. Dalam bahasa yang lain dikatakan ini kurios. Kalau dalam bahasa kita itu tuan. Tuan itu pemilik. Bagaimana kita harus istri dulu. Halo istri angkat tangan semua. Halo. Bagaimana saudara harus tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan, pemilik dari kehidupan. Wow, kalau kita sama pemilik, pasti kita hormat. Karena itu yang kita punya itu kita pinjam dari dia. Dia pemilik yang asli. Kalau sama pemilik aja kita mesti hormat. Kalau dia ambil, wah kita rugi. Ya kita rugi pakai. Nah ini pemilik, ya tuan. Ini bicara tentang respect. Ya, respect, hormat. Menghormati, menghargai, tunduk seperti kepada Tuhan. Para istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada, weh, ini enggak enak di saya sebagai istri. Enaknya suami ya. Nah, kalau saudaraku melihat, ini adalah satu hukum sorgawi. Ini adalah budaya sorga. Di mana semua istri-istri itu harus tunduk kepada suaminya. Seperti kepada tuannya.
Saudara tenang saja, nanti ada bagian suami, baru bagian istri ini, kita pasang kuping aja pokoknya. Nah kita lihat dulu contohnya Sarah, 1 Petrus 3 ayat yang ke-6. Kita lihat contoh Sarah ya, Sarah istri Abraham. Ya bagaimana dia sebagai seorang istri, dia sangat tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham. Dia penuh respect, dia penuh hormat, dia penuh menghargai, appreciate apa yang Abraham lakukan. Dihargai. Setiap perbuatan, perkataan Abraham dihargai. Asal saja, dengar ini, asal saja itu bukanlah perintah untuk berbuat dosa. Asal saja itu bukan satu perintah untuk mengajarkan kita melakukan kesalahan yang berujung kepada dosa. Kita boleh tidak taat, istri-istri, saudara boleh tidak taat kepada suamimu, tetapi engkau harus tetap hormat. Engkau tidak bisa tidak taat dalam hati, tidak taat kepada perintah, tetapi engkau harus hormat, respect kepada suamimu. Nah respect itu bagaimana? Menghargai dia, menghormati dia, tidak ngata-ngatain dia, tidak jelek-jelekkan dia di hadapan orang-orang. Memperlakukan dia sebagai, lihat, dan sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia, apa? Menamai dia tuannya. Saya percaya dia tidak berani memanggil nama Abraham, saking respeknya. Dia panggil Tuan. Dia panggil saking dia respek terhadap suaminya Abraham, ya Tuan Abraham. Mungkin namanya di belakangnya, ya Tuan. Wow, dia memanggilnya sebagai Tuan. Nah inilah satu respek, satu penghargaan, inilah apa yang bahasa kasih yang dibutuhkan oleh seorang pria, yaitu respek, penghargaan, penghormatan. Bukan tiap pagi kita hormat pada suami, ya, bukan seperti itu, tetapi benar dari hati kita menaruh respek dan hormat ini. Lihat lagi, dan kamu adalah anak-anaknya, anak-anak Abraham. Jika kamu berbuat baik, ya dengar, jika kamu berbuat baik, tetap berbuat baik kepada suamimu, tetap berbuat baik. Walaupun dia salah, walaupun dia berbuat dosa, kita tetap harus hormat. Kita boleh tidak taat, tetapi tetap harus hormat. Kita menghargai, tidak seperti saya katakan, tidak ngata-ngatain. Nah dan tidak takut akan ancaman. Diancam dia tidak takut. Ancaman artinya apa saudaraku? Dia tidak takut diancam. Dia tetap hormat. Ya. Asal saudaraku, kalau wanita seperti ini, kalau istri seperti ini, asal sepenuhnya menjadi orang yang takut akan Tuhan. Pegang ini saja, yang penting kalau istri takut akan Tuhan, pasti ada pembelaan datang dari Tuhan. Pasti saya katakan. Milikilah hati yang takut akan Tuhan, itu saja cukup. Mau gimana tetap hormat kepada suami. Akan datang pembelaan dari Tuhan sendiri. Kalau dia ngancam, kita tidak balas mengancam, kita lapor kepada Tuhan, nanti Tuhan sendiri yang datang. Asal saudaraku takut akan Tuhan. Pegang itu saja. Nah itulah budaya sorgawi. Beda dengan budaya dunia ini. Ya, feminisme hari-hari ini diagung-agungkan. Kesamaan derajat. Nah bukan berarti kesamaan derajat ini kita perlakukan seorang wanita lebih rendah. Tetapi kesamaan derajat ini sudah membuat para istri-istri mulai tidak tunduk kepada suaminya. Nah yang kedua saja kita cepat ya. Hai suami, yang kedua,
Efesus 5:25, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini juga budaya sorga bahwa suami itu mengasihi istrinya. Ya, suami yang ditunduki, dihormati sama istrinya itu adalah suami yang mengasihi istrinya. Mengasihi istrinya dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara-saudaraku, kalau kita mau dihormati, belajar lebih dahulu mengasihi. Mengasihi dengan penuh seperti Kristus. Dikatakan di sini seperti Kristus, ya, sebagaimana Kristus yang mengasihi jemaat. Seperti Kristus dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bagaimana mengasihi istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Nah, kata kasih di sini dipakai dengan kata kasih ilahi. Mengasihi seorang suami itu kasih itu benar-benar tulus mengasihi. Ya, dia menyerahkan diri kepada istrinya. Nah, menyerahkan diri, saudaraku, jangan pikir menyerahkan diri untuk diapain. Nah, lanjutkan firman Tuhan. Kalau kita melihat untuk apa dia menyerahkan diri. Ayat yang ke-26, untuk kemajuan istrinya. Untuk kemajuan, untuk perkembangan istrinya. Untuk mendevelop istrinya. Untuk mengcultivate, mengelola istrinya jadi barang yang sesuatu dari yang tidak berharga jadi berharga. Yang tidak bagus tadinya jadi bagus. Yang tidak baik jadinya jadi baik. Itulah tugas seorang suami. Bukan memanfaatkannya. Ya, bukan menyalahgunakan bahwa saudara adalah suami, istri harus tunduk. Tetapi kita menyerahkan diri untuk apa yang di sini di ayat yang ke-27, supaya dengan demikian ia ayat 26, untuk menguduskannya. Dia menyerahkan dirinya untuk apa? Untuk menguduskannya. Ya, untuk menguduskannya, untuk menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Dia persiapkan istrinya justru. Lalu supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya, ia menempatkan istrinya di hadapan. Untuk siapa dia mempersiapkan istrinya? Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Bahwa dia adalah Yesus yang penuh kasih itu. Dia harus dandani istrinya dengan begitu rupa sampai dia layak menjadi istrinya Yesus. Nah, itulah rencana Tuhan. Ya, yang begitu luar biasa. Dia menyerahkan dirinya untuk mendandani istrinya, untuk memperlengkapinya. Untuk dipersembahkan kepada dirinya, yaitu suami. Ya, sekali lagi saudaraku, bukan untuk memanfaatkannya, menarik keuntungan daripadanya, atau mengintimidasi dia. Bukan. Itulah keadilan Allah. Kalau saudaraku menyadari hal ini, wah pasti keluarga di tempat ini adalah keluarga yang harmonis semuanya. Amin. Keluarga di tempat ini adalah keluarga yang pulang dari gereja nanti gandengannya makin erat, pelukannya makin terasa kehangatan, affection, ya, kasih sayangnya makin erat. Saudara sebagai istri belajar tunduk dan takut akan Tuhan, itu kuncinya. Pasti suami kalau mau macam-macam, dia akan ingatkan seperti Kristus. Yang mengasihi jemaatnya, menyerahkan dirinya untuk melengkapi istrinya, untuk mengembangkan, memperlengkapi untuk kemajuan istrinya. Ya. Nah, yang ketiga ini anak-anak. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu ya perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Anak-anak, kalau engkau punya orang tua yang nyebelin ya, belajarlah kepada Yesus. Yesus dari kecil dia taat, dia patuh kepada orang tuanya sampai dia cukup umur untuk meninggalkan mereka. Wah, bagaimana saya rasa ada banyak hal yang tidak disukai juga oleh Yesus kepada orang tuanya, tapi dia tetap tunduk, dia tetap taat, dia tetap hormat kepada orang tuanya. Sampai waktunya memang dia harus meninggalkan mereka. Itulah waktu yang selesai bagi seorang anak.
meninggalkan orang tua. Kalau saudara cepat-cepat meninggalkan orang tua, saudara yang belum siap. Sedangkan di luar banyak pengaruh-pengaruh yang buruk. Tahanlah anak-anak di tempat ini sampai pada waktunya memang engkau meninggalkan keluarga, meninggalkan ayahmu dan ibumu. Saat itu sudah waktunya engkau memang bertumbuh dewasa. Tetap hormat dan tetap tunduk, tidak memberontak, tidak melawan, tidak kurang ajar kepada mereka. Asalkan engkau takut akan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Amin saudara. Ada pembelaan Tuhan buat dirimu. Ayat yang terakhir kita buka di Mazmur 115 ayat 11 sampai 13. Singer bisa maju dan saya baca. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, baca semua. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, ini kunci. Percayalah kepada Tuhan. Ya, percayalah kepada hukum-hukum yang Dia berikan, itu hukum kerajaan sorga, hukum yang lebih tinggi daripada hukum yang ada di bumi ini, sistem yang ada di bumi ini, budaya yang ada di bumi ini. Memang gak masuk di akal, tapi belajarlah nurut. Belajarlah taat. Kita kan anak-anak Abraham, taat. Istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Suami kasih istri. Serahkan diri untuk memperlengkapi istri. Ya, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Siapa? Siapa yang menjadi perisai? Siapa yang menjadi pertolongannya? Tuhan. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kita, memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Dia. Tidak usah takut ancaman tadi, dikatakan asal kita pegang kunci ini, takut akan Tuhan. Ada pembelaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan buat keluarga saudara, buat rumah tangga saudara, buat hidup nikah saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.